Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa kembali dalam khotbah Kristen hari ini dalam rangkaian doa Pentakosta hari ke-10 dengan judul Keluarga yang diurapi Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, nafas hidup, kesehatan, anugerah Tuhan. Kami bisa ada kembali untuk bersekutu, berhimpun, dan memuji, menyembah, bahkan mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami hari ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan berbicara secara khusus dalam setiap pribadi, dalam setiap keluarga. Jangan ada satupun di antara kami yang tidak diberkati oleh lawatan firman dan kuat kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah, haleluya, amin. Pembacaan kita terambil di dalam surat Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 25. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dalam pembacaan kita ayat-ayat pertama ini, di sini ada sebuah pesan untuk para istri dan para suami, serta untuk anak-anak yang adalah keturunan-keturunan ilahi. Selanjutnya dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, percayalah bahwa apapun yang kita sementara bangun, sementara sedang rintis, sementara sedang lakukan sesuatu, itu semata-mata bukanlah hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk pribadi kita. Namun ketahuilah, lakukan segala sesuatunya seperti firman Tuhan katakan, untuk Tuhan, termasuk buat keluarga kita. Apakah menjadi pertanyaan buat kita,
keluarga saya dan keluarga Anda itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Masing-masing pribadi kita memiliki jawaban yang beraneka ragam. Ada yang mungkin berkata sudah, namun juga ada yang belum. Lalu apakah ciri-ciri keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus? Kita bisa melihat dalam beberapa poin ke depan. Yang pertama, cirinya adalah istri berperan terhadap suaminya, yakni tunduk kepada suaminya. Kita bisa mengukur apakah hubungan keluarga kita itu sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus. Apakah istri memiliki karakter yang tunduk terhadap suaminya? Kata tunduk di sini bukan hanya bicara tunduk secara fisik kepada segala kemauan, permohonan suami, namun yang lebih daripada itu adalah ketundukan hati, menyadari persis bahwa suami dalam keluarga, suami adalah imam, pemimpin yang Tuhan tetapkan ada di dalam sebuah family, ada di dalam sebuah keluarga. Yang kedua, cirinya adalah suami berperan terhadap istrinya, yakni kasihi istrimu dan jangan bersikap kasar. Para suami bisa mengintrospeksi diri. Apakah bukan sekedar perbuatan, perkataan kita, termasuk perkataan yang penuh kasih bagi penolong dalam hidupmu, yaitu istrimu, atau engkau memiliki sebuah sikap hati yang begitu mengasihi, menghormati istrimu seperti engkau menghormati Tuhan. Seringkali tanpa disadari, perlakuan kasar itu bukan hanya bicara tentang perbuatan fisik, tapi perkataan kasar pun itu dapat mengecewakan, bahkan lebih sulit untuk dapat memperoleh sebuah pengampunan terhadap sesama kita. Yang ketiga, ayah berperan terhadap anaknya, yaitu jangan sakiti hati anak. Para ayah, engkau adalah sebagai seorang imam. Namun bagian yang berikut ini dikatakan, engkau juga harus menjadi teladan bagi anak-anakmu. Memang pola asuh didikan orang tua sekarang dengan orang tua pada zaman era 80-90-an itu berbeda. Pola asuhnya begitu disiplin, namun dalam pola asuh anak pada zaman generasi milenial, status kita adalah bukan hanya sebagai orang tua, namun juga dapat hadir sebagai sahabat bagi anak-anak kita. Banyak anak-anak yang kecewa terhadap orang tuanya, bahkan terhadap ayahnya, karena tidak bisa menjadi sahabat. Yang keempat, anak-anak taat kepada orang tuanya. Orang muda dengar baik-baik. Ciri keluarga dipenuhi oleh Roh Kudus juga ada terletak pada keberadaan seorang anak. Apakah anak-anak termasuk respek, hormat, taat dengan dengaran terhadap orang tua? Doa saya biarlah lewat khotbah Kristen dalam rangkaian doa Pentakosta pada hari ini, hari yang ke-10, setiap pribadi, setiap keluarga yang mendengarkan firman Tuhan ini, jadilah pelaku firman dan bagikanlah firman ini kepada setiap keluarga yang lain, supaya mereka pun dipenuhi dan dilawat oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa, penuhi, lawa setiap pribadi, lawa setiap keluarga dengan kehadiran Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus untuk memulihkan keluarga kami, memulihkan hubungan suami dengan istri, memulihkan hubungan orang tua dengan anak, supaya setiap kami mengalami sukacita Allah, mengalami suasana surga terjadi dalam keluarga, karena Roh Kudus yang bekerja dan melawan setiap anggota keluarga. Mari angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan, kasih karunialah Bapa, cintanya lewat Yesus Kristus putranya yang tunggal, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya terima berkat Tuhan, katakan amin.
Amin.